Nyonya muda, ini kamar tuan pertama. Jadi kaulah yang mereka temukan. Lin, apa namamu? Lin Xiaoman. Nama yang buruk. Tempat ini sangat gelap. Bagaimana bisa melihat tanpa menyalakan lampu? Apakah orang buta butuh lampu? Jadi kau benar-benar buta. Apakah kata sederhana ini sulit dipahami? Bodoh. Wajahmu biasa saja. Mendekatlah. Aku mencium bau kemiskinan. Hei, sudah cukup? Biarkan aku jelaskan. Aku bukan hanya jelek dan miskin. Aku juga suka marah. Jadi jika kau membuatku marah, aku akan... Hei, aduh. Apa yang kau lakukan? Sedang menantangmu. Apa yang kau lakukan? Aku sedang menantangmu. Keluargaku membayarmu hanya untuk membuatmu mengandung anakku. Tapi dia harusnya tak bilang kutukan pembunuh istriku. Pembunuh istri? Berita mendadak, tawaran nikah. Siapa yang menikahi tuan muda lu akan dapat mobil mewah, rumah megah, dan barang desainer. Saudara terkutuk ini gagal dalam 7 pernikahan. Kau tahu alasannya? Kenapa? Kutukanku membunuh 7 istri. Kamu yang dari bar tempo hari? Jika merasa takut, sekarang masih sempat untuk lari. Emosi si buta ini sangat aneh. Jika melawannya, aku pasti akan dirugikan. Lebih baik... Jangan bicara lagi. Langsung saja. Lebih baik langsung lahir anak kembar. Aku langsung menduduki jabatan. Dengan begini, aku bisa ambil ahli aset keluargamu. Mati karena kutukan lebih baik daripada mati kelaparan. Tak tahu malu. Malu apanya? Orang keras terlalu ribet. Kami orang desa tak pernah berbasa-basi. Wah, pinggangmu ramping. Jika digoyangkan pasti sangat bertenaga. Pergi sana. Kupaksa kau juga tak mau. Sulit sekali menyenangkanmu. Bahkan seandainya aku buta, aku tak akan pernah menerima orang desa sepertimu. Tuan lu, ada masalah? Astaga, aku tidak bisa menahan emosi tadi hingga kehilangan kendali. Apakah mereka akan mengusirku di malam pertama ini? Jika mereka meminta uang mahar kembali, bagaimana biaya operasi ibu? Tuan lu, kami gagal lagi mencari istri untuk putra Anda. Dengan cara apapun, putraku harus sekarang menikah. Kedua putra tuan memiliki nasib buruk yang membawa sial bagi pasangannya. Setiap sebelum pernikahan, calon pengantinnya selalu mengalami musibah. Kita harus mencari seseorang dengan ramalan kelahiran yang baik. Jodoh yang ditakdirkan ada di sini. Aku berjanji akan berbuat kebajikan selamanya. Kumohon pada dewa lepaskanlah aku dari penderitaan dan berikan rezeki tak terduga. Xiaoman, Lin Xiaoman, ibu tertabrak mobil di pintu desa. Apa? Apa tuh kamu bisa nyetir? Astaga, sayuranku. Bu, Harus ganti sayuranku. Ini keterlaluan. Aku cuma jualan sayur. Mobil sering nabrakku. Sekarang kasih 10.000 yuan buat mengusirku begini. kalau ayah tidak meninggal dulu, apa keluarga kita begini sengsara? Lalu siapa yang kalian mau? Tambahkan uang. Pak, Midi Robert Pemoras. Catatan dari pendeta bilang ada yang cocok dengan anakku tinggal di desa ini. Jangan hal sepele ini tunda aku punya cucu. Tambah lagi,
Hari ini kamu beruntung. Tambahan 10 yuan. Banyak sekali uang. 20,000. 30,000. Ini harta. Cepat. Cukup buat biaya pemakaman. Jaga mulutmu. Kamu hancurkan lapak kami. Harusnya kamu bayar. Cek kesehatan ibuku bayar. Minta maaf ke ibu saya sekarang. Minta tahu? Tahu siapa di mobil itu? Ambil uangnya dan pergi. Dengar, aku Lin Xiaoman tak terima perlakuanmu. Jika tidak mau minta maaf, akan kulempar kau keluar dengan forklift. Apa katamu tadi? Melemparmu keluar. Yang sebelumnya? Aku Lin Xiaoman tak terima perlakuanmu. Kamu 20 tahun. Lahir tanggal 25, kalender lunar. Punya saudari kembar, Lin Man. Tinggal di timur desa. Benar kan? Kau periksa data untuk ancam aku. Dengar ya, aku tidak takut. Akhirnya aku menemukan kalian. Aku mau kalian kakak beradik menikah dengan putraku. Semua syarat kalian akan kusetujui. 我的伴侣是putra dari bungsu saya, Lu Cheng. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Ini kedua putri saya, yang sulung Lin Man, yang bungsu Lin Xiaoman. Kembar, satu sangat cantik jelita, satunya lagi biasa saja. Apa? Kembar fraternal? Belum pernah dengar. Ini di daftar lengkap iset dari grup lu kami. Silakan periksa baik-baik. 10 perusahaan terbanyak penghasil laba se-Indonesia. Hotel, mall, kesehatan, properti. Bisnis Anda sangat luas. Jika saya menikah ke keluarga Lu, saya akan jadi nyonya keluarga kaya. Tak perlu lagi tinggal di tempat kumuh begini. Kak, sadarlah. Orang kaya seperti mereka tak mungkin menyukai kita. Mungkin mereka penipu yang melakukan pedagang manusia? Tidak mungkin. Sudah ada dikonfirmasi pakar. Ramalan kalian bisa membuat keluarga saya punya banyak penerus. Kebetulan saya punya 2 putra. Ini jodoh yang ditakdirkan. Ya, jika kalian tuh mau menikah ke keluarga kami. Mas kawin ini semua untuk kalian. Begitu banyak uang. Taj Mahal pasti buat pedagang manusia. Kau tak semahal itu. Luka kaki ibumu sangat serius. Butuh teknologi medis impor. Biaya operasinya sekitar 1,5 juta yuan. Di mana bisa dapat uang segitu? Jika aku setuju, operasi ibu bisa terjamin. Tapi, jika kami berdua pergi, ibu pasti sangat sedih. Tuan Ledge, begitu anak perempuan menikah, dia pakai air yang tertumpah. Kalau nanti menyesal tak bisa kembalikan padaku. Tidak kau katain begitu. Ibu, kenapa tertawa sesenang itu? Bisakah lebih jaga sikap? Apakah jaga sikap bisa mengisi perut? Anak bodoh, belum cukup menderita. Aku... Dengarkan baik-baik. Keluarga kita sangat beruntung bisa menemukan keluarga kaya yang mudah ditipu. Kau benar harus hargai kesempatan ini. Aku... Tuan Low, mengenai semua hal ini sudah kuputuskan. Katakan, kapan akan menjemput mereka? Lin Xiaoman memang tak begitu cantik, tapi sifatnya keras dan tak mau dirugikan. Hadi beri vedes dikonsketit, ya? Kalau Man, dia cantik, bisa jadi istrimu. Ayah, ini tak adil untuk kakak. Ayah punya alasan. Ikuti perintahku. Xiaoman, ikut dengan ayah temui putra sulungku. Cepat pergi. Nanti akan kukirim orang untuk menjemput saudarimu. Bagaimana menurutmu? Ibu, lihat. Mari pergi. Baik. Banyak sekali uang. Kita kaya sekarang. Xiaoman, mulai sekarang hiduplah dengan baik. Tuan Lu, apa yang sudah terjadi? Tidak ada. Aku mau tidur. Kamu boleh pergi. Baik.
Kamu bahkan tak panggil penjaga untuk mengusirku. Sempat terpikir. Tapi, aku hanya alat penerus keturunan. Siapa peduli perasaanku? Kalau bukan karena kebutaan, mungkin sifatnya tak seburuk ini. Aduh, dia juga orang yang malang. Tidur di mana saja. Tapi jangan di ranjang ini. Jangan ganggu aku. Selain itu, emosiku buruk karena tak suka padamu. Jangan menatapku dengan rasa simpati. Aduh. Aku sedang tidur nyenyak. Kenapa tendang aku? Pertama, sudah kuperingatkan kemarin, jangan naik ke ranjangku. Kedua, aku mau jemur sinar matahari. Kau harus bangun sekarang. Di luar masih gelap. Ayam jago saja belum berkokok. Siapa yang berjemur jam 4 pagi? Apa arti siang dan malam bagi orang buta? Aku bangun dan mau berjemur. Selain itu, cuci spray ini pakai tanganmu, gosok 10 kali dengan air dingin. 10 kali? Tangan halusku bisa rusak. Ini cuma pinjam ranjang. Harus segitunya. Tak tahan pergi saja. Masih belum pergi? Aku harus ganti baju. Jika mengintip, habislah kau. Siapa mau lihat perut gendutmu? Ini barang bagus. Tadi dia tendang aku dari kasur, jadi ku ambil foto telanjangnya. Ini tak keterlaluan kan? Kalau kelak dia menindasku. Tadi kau sudah ambil foto? Bicara. Aduh, kenapa kalau ku ambil foto? Postur tubuhmu begitu bagus, kau tak bisa melihatnya tapi larang orang melihatnya. Aduh, kenapa egois sekali. Lin Xiaoman. Pergi. Jangan kembali lagi. Habislah. Sepertinya aku bikin dia marah. Meski dia mau kembalikan aku, harus tunggu operasi ibu selesai. Orang bijak tahu saatnya mundur. Aku mengalah dulu. Sudah 3 jam. Amarahnya pasti sudah reda. Sudahlah. Tunggu sebentar lagi. Lin Xiaoman, Liu Cheng, tadi malam kalian berdua baik-baik saja. Apa kakakku emosi padamu? aku tak mungkin bilang kalau ku ambil foto telanjangnya sampai dikeluarkan. Aduh, pusing. Kepalaku mau meledak. Kami baru bertemu kemarin. Jadi kami perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Kakakku menyelamatkanku dari kecelakaan mobil. Makanya dia jadi mudah marah. Jangan salahkan dia. Siapa sangka dia sangat peduli keluarga meski punya temperamen kasar. Kami sebenarnya mirip. Bagaimanapun Syuhu sudah ambil uang mereka. Harusnya aku lebih toleran. Aku memang baik hati. Jangan khawatir. Dalam 3 bulan, aku akan buat kakakmu kembali punya harapan hidup. Serahkan semuanya padaku. Buka semua anggur mahal ini. Beginikah cara hidup orang kaya? Dengan wajah cantikku ini, aku ditakdirkan jadi istri orang kaya. Tidak seperti Lin Xiaoman yang bodoh itu, yang pergi dengan tangan hampa. Aku takkan membiarkan diriku tertindas. Mereka jelas-jelas kembar. Kenapa adik begitu baik dan polos? Sedangkan Man sangat bertolak belakang. Benar,
Aku memang pantas buta. Memang pantas jadi noda kehormatanmu. Harusnya kau copot selang oksigenku dulu, agar aku tak lagi membebanimu. Berandalan! Aku sudah buta, tak lagi berguna. Ayah, aku tak bisa warisi perusahaan. Berikan perusahaan pada Cheng. Biarkan aku hancur sendiri. Siapa bilang kau tak berguna? Siapa bilang kau tak berguna? Kenapa kau kemari? Ini belum ada apa-apanya. Kau sudah putus asa. Jangan ikut campur. Aku takkan diam. Aku tak suka melihat perilakumu ini. Membanting pintu, menghancurkan barang, putar musik sendu, langsung berlagak jadi CEO murung. Kamu... Hei, lihat. Kesal kan? Tebakanku benar kan? Ternyata ini trik pancingan. Akan ku coba juga. Lu Yun, kau terlalu mengecewakanku. Aku tadi kan tak bisa buat sisi grup lu dan kau tak mau berkeluarga. Kau tak berguna bagi keluarga. Aku akan mengusirmu. Paman, kenapa kau berbicara begitu? Beri aku waktu 3 hari. Akan kubuktikan nilai lu, Yun. Yang jelas, aku akan pergi. Jika kau lelaki, berjuanglah. Aku dukung kau. Tak kusangka, saat ayah kandung pun meninggalkanku, dia yang bersedia membelaku. Lakukan semaumu. Baik, kita sepakat. Halo, semuanya. Inginkah kalian gaun selembut ini? Apakah kau ingin suami kalian terobsesi pada kalian? Apakah kalian ingin punya momen manis? Jika terjual 10.000 unit di live, kalian dapat keuntungan eksklusif. Wow! Bukan jual tenda camping? Apa maksudmu dengan gaun lembut dan suami terobsesi? Apa maksudmu dengan gaun lembut dan suami terobsesi? Kamu tidak tahu apa-apa. Tekstur velvet ini sedang tren banget. Anak muda tergila-gila tren ini. Kemah dalam ruangan. Dapat suasana romantis tanpa keluar rumah. Wah, siaran langsung kita sedang meledak. Wow, para penonton luar biasa malam ini. Aku tak peduli lagi. Aku yang pegang kendali. Aku tak peduli pemasoknya. Kita potong harga. Bersiap rugi 2 juta. Mari habiskan stok ini. 3, 2, 1. Link sudah aktif. 10.000 unit laku malam ini. Keuntungan eksklusif terbuka. Dengarkan, pacar saya ganteng atau tidak? Ganteng. Saudari, kalian suka dia? Iya. Senyum untuk kamera. Lebih gembira lah. Sudah lama tidak lihat Tuan Lu tersenyum sesenang ini. Wah, kalian semua luar biasa. Selanjutnya, kami akan luncurkan diskon gila lagi. Apa yang kamu lakukan? Ayolah, jangan perhitungan. Berikan sedikit keuntungan untuk mereka. Kok ke sana? Tolong lakukan 20 push-up sekarang. Apa... Jangan banyak bicara. Semua begitu bersemangat. Percayalah. Cepat, cepat. Mulai. Kamu pikir ini lucu? Kau juga datang bantu. Lin Xiaoman licik sekali. Biasanya berpura-pura polos. Diam-diam kau rayu kedua saudara itu? Tidak bisa. Aku akan awasi dia. Gudang harta Xiaoman raup penjualan 2 juta. Terima kasih pada pahlawan kita, Luyon. Luyon. Kakak, selamat. Lu Yun, oh apaan kau tahu? Ini hari paling mempojikkan bagiku. Ayah, aku tahu niatmu baik. Ya, Maafkan aku. melihatmu bisa bangkit, ayah merasa sangat senang. Sudah lihat? Sudah kubilang kau berguna. Ini tak ada hubungannya denganku. Semua adalah usahamu. Bukan. Kau tak mengerti kan? Asalkan kau lepas kacamata dan tersenyum. Itu lebih berguna dari aku banyak bicara. Itulah kekuatanmu. Melihatmu bahagia, mereka juga akan bahagia. Jadi pertahankan senyummu.
Jangan sembarangan. Apakah ini adalah cahaya? Sepertinya aku bisa merasakan cahaya. Nyonya Lu sungguh pembawa berkat. Sejak dia datang, Tuan Lu jadi lebih bersemangat. Benar sekali. Ini aturan keluarga Lu. Hanya putra sulung yang mewarisi. Apa? Aku cantik, badan bagus, dan pinter. Sejak kecil selalu lebih baik dari Lin Xiaoman. Kelak dia yang akan mengaturku, aku nggak akan terima. Andai mata Tuan Muda pertama bisa sembuh kembali. Lin Xiaoman. Kak, ada perlu apa kesini? Aku khawatir sama kamu. Mau lihat apakah kamu baik-baik saja. Kulihat hidupmu cukup mewah. Lihat bajumu. Serba meriah ini. Kenapa? Mau berubah jadi pohon Natal? Kamu pasti kakak pertama, kan? Aku kakaknya Xiaoman. Dari kecil dia suka merepotkan. Semoga dia nggak bikin masalah untukmu. Parfummu terlalu menyengat. Mungkin cukup pakai sedikit dan cium baunya sendiri. Ayo pergi. Kau terpesona sampai tak bisa jalan dengan baik. Jangan sok tinggi hati. Lain kali aku akan bawa senjata dan menaklukkanmu. Kakak Xiaoman masak sup iga ini. Dia dipanggil ayah, aku yang mengantarkannya. Dia bisa masak sup? Baunya seperti tikus mati. Memang masakannya kurang enak. Tapi ini kan bentuk perhatiannya. Aku sudah masak sendiri. Masih banyak komentar. Setelah minum sup spesial ini, aku akan bertindak agresif. Aku tidak tahan dengannya. Baiklah, akan kuminum sedikit. Minum ini selagi masih hangat. Kakak pertama, apakah kau buta? Kau tidak tahu? Lin Xiaoman tidak bilang aku ini si buta yang sulit diladeni. Ternyata orang yang buta. Pantas saja tak bisa menghargai kecantikanku. Tunggu. Apa nama mastiki mudaku yang berharga? Harus terbuang untuk orang buta. Man, kenapa kau terburu-buru? Suamimu sedang mencarimu. Dia yang Swiss kulaku. Ini konyol. Ada apa denganmu? Lin Xiaoman, kau taruh obat di sup. Kukira pemikiranmu ini polos. Ternyata kau juga berniat lain. Sup apa? Obat apa? Makanan beracun ini dimasak Lin Man. Pantasan dia sembunyi-sembunyi. Ternyata dia melakukan hal licik. Kau pasti kelaparan. Sup beracun tingkat tinggi pun bisa kau habiskan. Jangan alihkan topik. Meski kau nodai diriku hari ini, aku juga tak mungkin menyukaimu. Lupakan. Berpikirlah semaumu. Apa yang kau lakukan? Kutawari racunmu. Lepaskan. Terserah. Hari ini pasti datang. Anggap diriku rugi. Panas sekali. Kenapa kancing ini belum terbuka? Lin Xiaoman, kau tuh ngapain? Mendinginkan tubuhmu. Apakah kau kira aku mau mempermainkanmu? Aku tak pernah berpikir begitu. Tenangkan diri dulu di sini. Dokter segera datang. Bajuku basah kuyup. Dia tahu tak bisa melihat. Aku lepas baju basah ini. Obat ini terlalu kuat. Mandi air dingin pun tak membantu. Lin Xiaoman, aku tak ingin menyentuhmu. Tapi kau harus hadapi konsekuensi setelah meracuniku. Apa kau gila?
Lu Yun, sadarlah. Ini tidak benar. Jangan biarkan obat mengendalikanmu. Kau bermain tarik ulur ya? Baik, aku beri yang kau mau. Tolong. Tuan muda pertama, dokternya... Sintiduak ngesate mah. Demamnya karena obat dan kedinginan. Dia perlu istirahat total untuk pulih. Obat? Dia tidak minum obat akhir-akhir ini. Mungkinkah keracunan makanan? Mungkin. Apa yang dia konsumsi belakangan ini? Kalau Lin Man ketahuan, aku juga akan kena imbas. Tapi rencana dia meracuni akan terbongkar oleh keluarga Lu. Harus bagaimana ini? Tak perlu selidiki. Aku minum pil tidur karena tak bisa tidur. Lalu mandi air dingin sampai demam begini. Benar. Keracunan makanan bisa sebabkan demam. Kakak pertama. Tapi... Aku lelah. Semua keluar. Ini ulahmu kan? Sayang, apa maksudmu? Aku tidak paham. Ini peringatan terakhir. Jangan sentuh kakak pertama. Lin Xiaoman, kemarilah. Ada apa? Apakah kau masih dalam pengaruh obat? Ya, aku demam karena dirimu. Aku perlu kamu untuk mendingin atau tidak bisa tidur. Walaupun aku tak meracunimu, tapi terima kasih sudah menutupinya untukku. Kamu memang suka marah-marah dan bicara pedas. Tapi harus kuakui, kau orang yang baik. Kemana dia pergi? Aku bisa melihat sekarang. Jadi begini rupamu. Memang lebih cantik dari yang kubayangkan. Masih ada beberapa baju sisa. Lebih baik dicuci saja. Dan kukenakan sendiri. Untung saja Lu Yun buta. Kalau dia melihat ini, tahu aku menipunya menjual gaun malam rende, dia pasti membunuhku. Lin Xiaoman. Lu Yun, sedang apa kau di sini? Lu Yun, kau bisa melihat sekarang? Kain compang camping itu adalah kemah lembut yang sangat disukai suami itu? Bukan begitu. Biar ku jelaskan. Lin Xiaoman, malam ini tidurlah di kemah lembutmu itu. Astaga, astaga. Dia pasti akan mengembalikanku. Sayang. Apa yang kau lakukan? Dengarkan aku. Ini semua demi kebaikanmu. Apakah kau sangat membenciku? Sampai tak mau memberiku satu kesempatan? Lepaskan dulu. Ini konyol. Aku tak bisa hidup tanpamu. Sayang, apakah suamiku tampan? Tampan. Suamimu siapa? Kita bahkan belum menikah. Teman-teman. Kakak pertama, sekarang. Kau sudah bisa melihat. Jiang, penglihatanku tiba-tiba pulih pagi ini. Belum sempat memberitahu kalian.
Bagus sekali, Kak. Akhirnya kamu sembuh. Tidak apa. Lihatlah, aku baik-baik saja sekarang. Semua itu sudah berlalu. Kakak, sudahkah kamu bertemu istrimu? Maksudmu Lin Xiaoman? Kami sudah bertemu. Persis seperti yang kubayangkan. Jadi bagaimana pendapatmu tentangnya? Apa kamu menyukainya? Bercanda, mana mungkin aku menyukai orang seperti dia. Dia tidak cantik-cantik amat dan punya sifat paling buruk. Kalau ayah tidak percaya omong kosong peramal itu, aku bahkan takkan meliriknya. Lalu tipe idealmu seperti apa? Tentu yang cantik, jelita, dan pandai merayu. Intinya aku suka kebalikan dari Lin Xiaoman. Kakak, kau buta bertahun-tahun demi menyelamatkanku. Sekarang giliranku membalasmu sebisaku. Karena kau suka wanita yang cantik, akan kuwujudkan untukmu. Apa? Tukar istri? Ya, ayah juga tahu temperamen kakak. Jika dia tak mau melakukan sesuatu, tak ada yang bisa mengubahnya. Lagi pula, dia sudah banyak berkorban untukku. Saya ingin dia bahagia. Tapi, kedua saudari ini adalah pembawa keberuntungan keluarga. Begini, sejak Xiaoman datang, penglihatan kakakmu pulih. Bagaimanapun, pernikahan ini harus terlaksana. Pernikahan tidak dibatalkan, tapi saya yang akan menikahi. Lin Xiaoman. Apa? Ganti pengantin pria? Kenapa? Apa saya harus menikahi orang buta? Xiaoman, setelah bersama pemilik Pak atau pada waktu, aku paham kepribadianmu. Lebih cocok dengan anak kedua saya. Xiaoman, aku tahu kau berjasa dalam pulihnya penglihatan kakakku. Tapi cinta tak bisa dipaksakan. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu baik. Apa katamu? Luyun bisa melihat lagi? Apalah Luyun yang mengusulkan penukaran ini? Dia melihat wajahku lalu, merasa aku jelek dan tak menyukaiku, makanya dia ingin ganti aku. Adik, kau tahu aku selalu lebih cantik darimu, juga lebih disukai. Kelak kita masih keluarga yang harmonis. Kalah dari aku bukan hal yang memalukan. Ganti juga tak masalah. Jika dia tak menyukaiku, aku juga tak suka padanya. Tak perlu sedih. Selain itu, saya tak ingin kakak saya terbebani oleh situasi ini. Sebelum pernikahan, tolong jaga rahasia ini darinya. Apa yang ingin disembunyikan dariku? Apa yang ingin kau sembunyikan dariku? Kakak. Calon suamiku tampan sekali. Kami wanita cantik butuh pria ganteng untuk jaga penampilan. Yun, Sintu Benanaung, kami sedang bahas rencana pernikahan. Karena penglihatanmu belum pulih, jadi kamu tak ingin membebanimu dengan persiapan. Pernikahan? Aku bersedia. Aku tak mau menikahi perempuan kampung ini. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Emosimu begitu besar dan keras sama seperti batu. Cari saja orang lain yang mau. Kenapa dia marah sekali? Kak, dia seharusnya grogi pra pernikahan. Dia hanya malu. Malu? Dulu dia galak sekali. Sekarang tiba-tiba merasa malu. Sepertinya sekarang dia sudah menyukaiku. Mari sambut hangat para pengantin cantik hari ini, Nona Lin Xiaoman dan Lin Manman. Selamat datang. Wah, cantiknya. Saat upacara dimulai, paku-paku di bola ini akan jatuh bersama konfeti, mengubah pernikahan jadi pemakaman. Siapa yang salah posisikan pengantin? Bagaimana bisa kesalahan besar terjadi di hari pernikahan?
Lin Man Man persis tipe ideal Yun. Menikahi tipe yang dicintainya pasti membuatnya bahagia. Kita tukar posisi. Kakak pertama sebenarnya Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Terima kasih. Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Jangan berhenti memujiku ya. Sekarang gimana? Aku kakak kandung suamimu. Hormatilah di depan umum. Acara sebentar lagi dimulai. Sini cepat. Kenapa aku harus ke sana? Aku tidak menikah denganmu. Mereka terus bertengkar. Bos menugaskan acara ini padaku. Gimana ini bisa selesai sekarang? Ya, sudah selesai bertengkar soal acara pernikahan kita. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Sudah cukup. Aku akui sebelumnya aku agak kasar. Setelah acara selesai, aku akan minta maaf baik-baik, oke? Jangan. Kau saudaranya dan kakak iparku. Aku tidak bisa menerima ini. Saudara apa? Kakak ipar apa? Tukar tempat duduk dengan aku sekarang. Kak, tempat duduknya sudah benar. Yugi, Ayah. kau dan Xiaomanti tidak cocok. Aku ganti posisimu dengan adikmu. Mulai sekarang, dia akan jadi kakak iparmu. Kalian memutuskan untuk ku diam-diam? Kalian ya? Siapa yang punya ide receh ini? Bro, aku. Kau? Waktu kutanya tipe cewek yang kau suka, kau bilang mau yang manis, cantik, dan genit. Lalu kau tambahin. Apapun sifatnya, kau lebih suka kebalikannya. Jadi kupikir. Cantik, pandai bicara, dan imut itu deskripsi tepat untukku. Xiao Cheng, kau tak tahu sifat aslinya kau saudaraku sendiri. Aku tak bisa biarkan kau terjebak. Kesulitan ini akan kuantarai untukmu. Siapa yang jebakkan? Jelaskan maksudmu. Kau yang bilang aku jelek. Sekarang kau puter balikan fakta. Dengar baik-baik, bahkan jika aku bilang begitu, itu cuma observasi objektif, bukan maksud menghakimi. Sekarang bisa menghina dengan elegan? Sebaiknya, aku memang jelek secara objektif. Tak akan mengotori pandanganmu lagi. Aku pergi. Kalian berdua, biar saya bicara. Ini kan seharusnya acara pernikahan. Diam. Kalian kenapa sih? Ayah, kenapa menangis? Aku rindu ibumu. Modam dimalas, Rings. Aku gak tidak salah. Kakakmu suka Xiaoman, dia cuma pura-pura diam-diam menikmati setiap momen. Apa? Mustahil. Pak Tualu, apa yang terjadi? Ini pernikahan beneran atau bukan? Mohon tenang semuanya. Acara hari ini bukan pernikahan sungguhan. Ini acara perkenalan kedua menantu agar semua bisa kenal mereka. Odando Tukin, sarkan put mito kotin tuati tempe. Kalian beriga, ikut aku. Gila? Kalian semua gila? Kalian, ada umasilah dengan pernikahannya. Bicara sekarang di depan semua. Lagi pula pernikahannya batal, segera minta maaf padanya Xiaoman demi kamu. Akan ku kerahkan semua tenaga, aku ingin berbicara. Aku harus ungkapkan isi hati. Bukankah dia juga tak ingin nikahi Xiao Cheng? Xiaoman, ku tahu masih ada tempat di hatimu. Hubungan kita sekarang sudah baik untukku. Meski tanpa upacara, aku tetap istri sah Lu Cheng yang tercatat secara hukum. Xiaoman, pernikahan adalah komitmen seumur hidup jika masih ada keraguan. Sampaikan sekarang, kita bisa ubah semuanya. Masih ada waktu. Lu Yun sudah tegas menyatakan sikap tak ada gunanya memaksa yang tak mau.
Aku menikah ke keluarga lu hanya untuk biaya operasi ibu. Siapapun suaminya tak masalah. Aku tak keberatan. Bagaimana denganmu? Aku juga. Kenapa anak sulung kita tak peka? Istrinya sudah kasih jalan keluar. Harusnya dia manfaatkan kesempatan. Kenapa masih keras kepala? Sepertinya ayah ini harus memberinya dorongan. Kalau begitu, segeralah ke kamar kalian. Cepat beri aku cucu! Ayah, tapi tadi katanya... Sayang, ayo ke kamar kita, hari ini melelahkan untukmu. Santai saja malam ini, biarkan aku merawatmu. Ayo pergi manfaatkan momentum. Waktunya bikin bayi. Ada apa dengan penampilanku? Aku sudah diciptakan seperti ini oleh ibuku. Apa aku pernah numpang darimu? Dasar pria dangkal. Sayang, maukah kau menampung anak kucing tersesat ini? Kucing liar. Dengan ini kuhukum kamu. Dengan hukuman seumur hidup. Barang-barang kotor. Keluar, keluar. Tidak mungkin. Meski Lu Yun tak bisa menolak godaan, tapi perkembanganku dengan Lu Cheng terlalu cepat. Jika aku dan Lu Cheng sampai tidur bersama malam ini, Lu Cheng, kurasa kita harus... Siapa yang bisa menolak ini? Kenapa mereka belum datang? Ku bayar mahal untuk jasamu. Pastikan suamiku dimanjakan sampai puas hari ini. Selain itu, suamiku sedang di masa jayanya. Kirim beberapa terapis untuk dipilihnya. Lin Man-man, kau anggap aku apa? Sayang, aku cuma ingin membantumu melepas penat. Aku perjelas. Jangan berharap macam-macam. Aku bukan tipe orang seperti itu. Lu yang itu baru sembuh matanya langsung hilang akal. Aku cuma pesan pijat untuknya. Kenapa marah besar? Suka? Suka sekali. Mau lagi? Selalu berikan semua yang kau punya. Lin Xiaoman, kau benar-benar tak tahu malu. Ini kan malam pengantinnya. Apapun yang terjadi wajar saja. Lu Cheng, bagaimana kau tahu aku suka udang pedas? Coba-coba saja. Xiaoman, ada urusan mendadak. Aku harus pergi keluar. Kamu sudah bekerja keras seharian. Istirahatlah lebih awal. Baiklah. Aku sedang kesulitan mengatakannya. Kita jalani saja perlahan-lahan. Kepiting saus ini, berapa banyak micin yang ditambahkan? Kenapa aku jadi sangat haus? Benar, di sini tempatnya lebih keras. Sudah menyerah? Pergi menemui Lin Man-man? Lu Yun, si cowok ganteng berotak kosong. Mulut pedas, resleting mudah dibuka. Apa-apaan ini? Lu Yun. Lin Xiaoman, kenapa kamu di sini? kenapa aku tak boleh? Kamu tidak mengerti. Orang lain boleh ada di sini, tapi bukan kamu. Kalau kamu di sini, lalu siapa yang di kamar tidur?
Lin Man Man, malam pertama pernikahan kita, kau sudah selingkuh? Mau menghancurkan aku? Kenapa aku tak boleh di sini? Oh, tidak aku bilang mereka saling suka. Mereka butuh sedikit dorong gas. Ayah, kamu benar-benar paham abangku. Ayo lanjut ke tahap berikutnya. Tim pendukung sudah siap. Sudah siap. Kamu kabur dari pernikahan lalu, tapi tidak kali ini. Kali ini aku takkan gagal. Tengah malam sunyi waktu tepat untuk keonaran. Karena Luyun tak bisa menikmatinya, aku akan menikmati sendiri. Nyaman. Waktunya kembang api. Kembang api. Tunggu saja, kamu takkan pergi. Kenapa bersikap aneh sekali? Harapan kamu tak akan pergi dari sini. Perhatianmu hanya untukku. Dia sekarang saudari iparku. Kenapa jantungku berdegup kencang? Luyun, kendalikan dirimu. Saatnya buat lebih seru. Seru bagaimana? Hari ini akan kubahar pernikahan jadi pemakaman. Kecoa. Kecoak? Ada yang terbakar. Bajuku kebakaran, terbakar, tolong. Di mana kecoanya? Apa dia sengaja mendekatiku? Lin Xiaoman. Tapi kau sekarang istri Xiaoqing. Harus bagaimana aku menghadapimu? Sudut ini sempurna untuk menghalangi pandangannya. Kita tak boleh biarkan dia tahu tentang perselingkuhan Lin Man Man. Lihat bulan malam ini sangat indah. Apa kau sedang mengungkapkan perasaan? Lin Xiaoman, aku tak menyadari perasaan tersembunyimu selama ini. Adik, maafkan aku. Akhirnya selesai. Kekuatan tubuh yang mengagumkan. Lin Xiaoman, kau menipuku. Untuk apa aku iseng denganmu? Paranoidnya pasti kambuh lagi. Lupakan saja, dia agak menyedihkan. Hari ini aku akan lembut. Luyun, kau orang baik. Tapi apapun yang terjadi, kau harus tetap kuat. Ayah, ini tidak sesuai rencana yang kita buat. Tunggu apa sebenarnya rencananya? Xiaoman. Ibu, kenapa ibu di sini? Bukannya ibu mau operasi? Kamu baru menikah kemarin. Aku mengurus dokumen, tapi sekarang jadwal operasiku sudah jadi. Aku datang memantau kalian berdua. Ibu kami baik-baik saja. Di mana saudarimu? Ibu. Aku. Saudaraku. Ada siapa? Ibu. Ikut denganku, kita perlu bicara. Apa? Saudarimu selingkuh tadi malam? Apa? Adikmu selingkuh tadi malam? Astaga, kecilkan suaramu. Apa ini semacam prestasi gemilang? Xiaoman, mertuamu telah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia mempermalukan keluarga mereka. Tidak. Aku harus memberitahu si mertuamu tentang ini. Kita batalkan perjodohannya. Tapi haruskah kita bicara dulu dengannya? Masih ada apa lagi yang didiskusikan? Aku terlalu mengenal adikmu, manja dan boros sejak kecil. Sekarang dia hidup nyaman, dia lupa asal-usulnya. Cukup. Tidak. Aku berakhir beritahu mertua tentang hal ini. Tunangannya dibatalkan. Ibu selalu memanjakan Lin Xiaoman. Aku baru pesan layanan pijat ke rumah. Sejak kapan itu disebut boros? Dia tak suka melihatku bahagia. Lin Xiaoman, kau yang menghasut ibu duluan. Jangan salahkan aku kalau aku membalas.
minum racun ampuh ini, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Ototit admitoi. Sebaiknya anda beritahu kami tutai serute. Kami tak bisa siapkan penerimaan yang layak. Tak perlu, jangan repot-repot. Bapak mertua, apa bapak tidak enak badan? Wajah bapak terlihat pucat. Otatet bolem. Aku mesti lihat bulan. Kedinginan. Jaza, angin sepoi-sepoi saja. Bukan masalah serius. Macam mestinya mau. Bulan sempurna dan terang tadi malam. Tak tahan untuk tidak mengaguminya. Pengantin laki melihat bulan di malam pengantin? Ada yang tidak beres? Tampaknya perselingkuhan. Bukan sepenuhnya kesalahan Man-Man. Di mana Man-Man dan Xiaoman? Seharusnya mereka sudah sampai. Aku ada pengumuman penting. Lin Xiaoman tidak akan datang. Ibu, sudah ibu membicarakan hal itu? Putri bungsu kesayangan ibu akan hilang selamanya. Nah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Dengar. Lin Xiaoman ada di pabrik timur. Uang tebusan, jangan coba-coba. Lukai dia dan kau akan menyesal. Apa yang terjadi? Lin Xiaoman diculik. Apa? Apa maksudmu dengan ucapanmu barusan? Apa kau yang menyakitinya? Bukan aku. Aku cuma menaruh serbuk sari di air minumnya sehari-hari. Paling-paling cuma bikin alergi beberapa hari. Dia saudariku. Masa tega menyakitinya? Ya ampun, Xiaoman. Kakak, tenang dulu. Apa yang dibilang penculik di telepon? Mari cari solusi bersama. Besok di pabrik tua di pinggiran timur. Tukar sandera dengan uang tebusan. Aku harus pergi sendiri. Aku pasti akan menyelamatkan Xiaoman. Jangan khawatir. Sudah aku atasi. Tadi aku kan tidur siang. Ini tempat mana? Sekarang aku sangat kuat sampai ngeri. Ya, aku sendiri tahu dengan Dirix. Yo tak perlu gugup. Asalkan Tuan muda bukan. Asalkan Lu Yun menuruti perintah, kujamin kau akan tetap selamat sejahtera. Itu Lu Yun. Dia datang menyelamatkanku. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Aku bawa uangnya. Lepaskan dia sekarang. Kamu lulus tes pertamaku. Tapi pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Apa yang kau rencanakan? Aku pria yang impoten secara alami. Kesenangan terbesarku adalah melihat orang lain bermesraan di hadapanku. Oh, jika ingin membawanya hari ini, tunjukkan penampilan terbaikmu. Jika aku puas, baiklah. Kau pasti bercanda. Sejak kapan penculik punya permainan menyimpang? Lepas baju. Sekarang, tunggu apa lagi? Lapis semuanya, semua harus dilepas. Paman Li benar-benar jago dalam hal ini. Ayah. Ya. Tak bisa membedakan ini semua sandiwara. Kamu telah alis kerasa kepalas. Kau ditambah sesedangtung tiknan. Dia takkan mau bicara. Lin Xiaoman, bagaimanapun caranya, aku akan bawa kamu pulang. Lu Yun pria itu, dia benar-benar mesum. Meski kita lakukan semua perintahnya. Dan berpura-pura seperti ini, pasukan bantuan akan segera tiba. Karena dia sudah gila begini, kita harus lebih gila lagi untuk memuaskannya. Jangan khawatir. Xiao Cheng takkan tahu. Setelah kalian benar-benar menikah, aku tetap iparmu
Sialan dia aktor layak Oscar. Aku tak boleh kalah darinya sayang. Kamu takkan marah padaku kan? Lagi pula kita belum resmi menikah. Aku hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan wanita. Berhenti. Ini memang bukan hasil yang kuinginkan. Dasar brengsek, lepaskan kakakku. Jadi, ini rencanamu untuk menjebak kami dengan ide gila ini. Kalian keterlaluan. Xiaoman, jangan marah kami. Hanya ketundian kau bahagia dengan Yun. Bukankah Lu Yun sudah jelas? Kita tak mungkin bersama. Lupakan saja. Lakukan semaumu, aku lelah dengan permainan ini. Ibu. Kondisimu aku sudah dengar semuanya. Xiaoman, katakan yang sebenarnya, apa kau benar-benar menyukainya? Aku tidak seperti kakakku. Dari kecil selalu percaya diri dan cantik, aku tak punya apa-apa. Apalagi Lu Yun sudah menjelaskan dengan jelas, dia sudah memperjelasnya. Kenapa aku harus terus mengganggunya? Xiaoman, aku yang palingnya pahami sifat Yun. Dia bukan menolakmu. Dia terlalu keras kepala untuk mengaku. Benar, kakak ipar, berikan dirimu dan kakakku kesempatan lagi. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Nak, kau sudah bangun. Mana Xiaoman? Kakak, Xiaoman, dia... Nak, kau harus siap mental. Nanti berbaringlah di kasur ditutupi kain putih, jangan bersuara sedikit pun. Kak, aku salah paham selama ini, belum sempat minta maaf. Tapi siapa yang pesan pijat tengah malam begini? Susah payah menikahi orang kaya. Tak boleh nikmati sedikit hak istimewa? Lagi pula, ini buktikan sifat asli Lu Yun, pria buta hati itu cepat, berbaring, jangan berisik, mainkan peran baik-baik. Bawang apa ini? Mataku perih. Kasihan kakakku, kau mati mengenaskan brengsek para penculik. Bagaimana bisa mereka membunuhmu sekejam itu? Kaget. Xiaoman jadi sasaran preman dan dibunuh dengan kejam. Tubuhnya sudah tidak bisa dikenali. Biarkan jiwanya tenang sekarang. Siapa pelakunya? Penculiknya sudah ditangkap. Hukum akan ditegakkan. Noi, Xiaoman sudah letih. Aku turut berduka. Terimalah belasungkawa kami. Lin Xiaoman, aku selalu sebut kau gegabah. Tapi sebenarnya aku tahu hatimu paling baik. Kau tahan amukanku berkali-kali. Maafkan aku tak sempat ucapkan terima kasih. Tolong. Ada yang menangis? Tidak, itu kesedihanmu akan Xiaoman yang menghantuimu. Biarkan Xiaoman beristirahat dengan damai. Kak, jangan menyiksa diri begini. Xiaoman, ada keinginan yang tertinggal? Kan kami penuhi di pemakamanmu. Semoga kau berjauh dari dunia ini dengan tenang. Saudariku tersayang, keinginan terbesarmu semasa hidup adalah keluarga kita tinggal di rumah besar. Akan kubakar satu untukmu di alam baka. Kakak, tenanglah di sana. Kakak, aku mengerti perasaanmu. Kakak, kau sudah banyak membantuku, tapi aku tak tahu apa keinginanmu sendiri. Aku sungguh gagal melindunginya. Masih banyak yang ingin kukatakan padanya. Adik kecil,
Tapi kini kau takkan mendengarnya. Orang mati takkan hidup kembali. Lin Man berhenti mengutukku. Setiap ucapanmu selalu tentang kematian dan kesialan. Aku tak sempat berpamitan padanya. Kau cari mati. Mati. Aku... Kejutan. Kejutan. Lu Yun. Lu. Kakak. Panggil dokter. Tuan muda sudah stabil, tapi dia masih menolak menemui siapapun. Apakah dia masih marah padaku? Apa yang bisa aku lakukan? Sebaiknya kau istirahat. Dia akan berubah pikiran. Benar. Lu Yun, kau dengarkan aku? Aku hanya ingin menjelaskan soal rencana pura-pura mati. Aku salah. Tak tahu apa yang merasukiku. Aku benar-benar kerasukan. Sebaiknya kau istirahat. Aku pergi dulu. Jadi kau akui kerasukan? Lu Yun, kau mau menemuiku sekarang? Kau mengganggu tidurku. Entah kau berdoa atau mengaku dosa, lakukan di tempat lain. Lu Yun, aku minta maaf. Lin Xiaoman, ayah dan Xiao Cheng bersikap kekanakan, dan kau ikut omong kosong mereka. Tahukah kau bagaimana? Tahu apa? Lanjutkan bicaramu. Jangan kira aku sudah maafkanmu. Besok siang, ada hal penting akan kusampaikan. Jangan kemana-mana. Dia hanya sangat otoriter. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia mau melamar. Lin Xiaoman, apa yang kau pikirkan? Karena kau berani menipuku. Habiskan hidupmu untuk menebusnya. Bos, saya bersumpah saya kasih Lin Xiaoman racun kuat. Tapi dia sama sekali tak terpengaruh. Saya minum airnya, malah jadi alergi begini. Rezekinya luar biasa kuat. Cukup. Sudah saya siapkan rencana baru mulai sekarang. Tak perlu awasi dia lagi. Bos, tugas yang bos beri sudah selesai. Taruh di sini susun simetris. Yang ini pindahkan ke sana, ini taruh di sini. Siap. Lihat, adikmu akhirnya mau menurut. Sebagai ayah saya lega sekali. Ayah, mari kita bantu mereka. Ayo, stop pedek. Cepat. Lin Xiaoman, akan kuberikan pernikahan megah. Halo, siapa ini? Apa katamu? Kakak, ini tentang apa? Nanti juga tahu sampai sana, hati-hati jalannya. Lewat sini. Ini apa? Lemar. Kau tidak akan mengatakan sesuatu padaku? Lin Xiaoman, mungkin beberapa hal dariku memberi kesan yang salah. Tapi setelah dipikir matang, kita memang tak sejalan. Apa katamu? Kita memang tak cocok. Kenapa? Mainan hewan. Sama saja. Cepat bosan. Kau kira kita akan selamanya? Jadi kau anggap aku bisa dibuang? Kamu kenapa sih? Mempermainkan adikku buat hiburan? Dasar anak kurang ajar.
Kamu gila ya? Omong kosong. Kakak, kenapa kamu begini? Biasa saja. Orang kaya seperti kita. Suka sensasi. Lin Xiaoman, kau menghibur. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Aku akan lupakan perkenalan kita. Aku cuma sumber nafsumu. Kau kira aku cinta? Sombong banget. Ayah, Enggak Tarsian. Aku terlalu memanjakanmu. Minta maaf ke Xiaoman. dengar ayah ya, kamu keterlaluan. Kira aku mau lepaskan dia lebih baik. Lu grup krisis, tak tahukah? Maksudmu? Arus kas. Sudah habis. Apa? Semua sudah dikemas. Kenapa? Kamu buru-buru mengusir kami? Takut kami menginap lama? Mungkin kau harus periksa apakah kami mencuri sesuatu dari rumah berhargamu ini. Bukan itu maksudku. Mulai sekarang, jaga diri kalian baik-baik. Man Xiaoman akan membawa kalian pulang. Siapa yang lebih hebat? Keluarga lu ini kalian semua sombong. Kami pergi. Sudah Man, diamlah. Ayo pergi. Saudara ipar, kami mohon maaf. Ayo pergi. Cepat. Tunggu. Aku tak akan kembalikan mas kawin. Ini ganti rugi trauma emosionalku. Dengan uang ini bisa memanjakan 10 model pria dan tak akan sedih lagi. Juga tak akan menitikan air mata untukmu. Lin Xiaoman, hidupmu harus bersinar terang. Aku tak akan libatkanmu. Maafkan aku. Xiaoman, jangan minum terlalu banyak. Lu Yun, dasar tidak berperasaan. Air mataku bagai mutiara. Kakak. Ibu. Lebih dari 20 tahun. 20 tahun penuh. Nah, aku tak pernah menangis untuk pria. Tapi dia berani main-main denganku. Xiaoman. Apa kau ini laki-laki atau bukan? Xiaoman sudah cukup omong kosongnya. Xiaoman turun segera ke sini. Tidak. Aku akan segera meneleponnya dan memberinya pelajaran. Dasar brengsek pantas menerimanya. Serahkan teleponnya. Telepon. Ini? Halo? Dia menutup telepon. Berani-beraninya dia menutup telepon. Jika aku tak bisa tidur, jangan harap yang lain bisa. Sudah cukup, Lin Xiaoman? Kau tak tertahankan. Sudah keterlaluan. Hargai dirimu sendiri. Xiaoman, kau baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Dengar baik-baik, cinta benar-benar menjerumuskanku. Terlalu banyak minum? Aku akan menunggu diam-diam. Sampai layu sendiri. Biarkan ibu temani ke kamar. Ikut ibu sekarang. Kau gila. Kalian semua sinting. Siapa yang datang larut malam? Apa maksudmu datang ke sini? Aku lihat panggilan Xiaoman. Khawatir dengan kondisi psikisnya. Ini bukan urusanmu. Sepensis. Ibu. Persilakan masuk. Terima kasih, Tante. Tempat ini berantakan, tapi kau datang menengoknya. Anak ini sudah banyak mengalami cobaan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Keluarga lu sedang dalam masalah. Karena itulah ibu buru-buru mengeluarkan kalian berdua untuk melindungi kalian. Jadi, kalian disebut sebagai sekongkol. Kenapa tak memberitahu? Sekarang ibu memberitahumu.
Dan satu hal lagi, kakakmu memang keras kepala. Masalah ini, jangan sampai dia tahu. Pantaskah kau berganti wajah secepat itu? Tapi dengarkan peringatanku. Xiaoman benci dibohongi. Jangan khawatir. Aku takkan beritahu dia. Bisa kutemuinya? Liu Yun. Mimpi kali kau. Apa aku juga brengosan yang menyakiti hatimu? Liu Yun. Tak kusangka bertemu denganmu dalam mimpi. Ya, ini mimpi. Saat kau terbangun, lupakan aku sepenuhnya. Liu Yun. Aku sangat-sangat mencintaimu. Xiaoman, Tapi aku mencintaimu. Bukan alasan untuk kau sakiti aku. tenanglah, Liu Yun. Lin Xiaoman. Liu Yun. Aku sangat menyukaimu. Kuharap bisa hancurkan tulangmu, minum darahmu, dan dagingmu. Setiap bagian ku habiskan semua. Liu Yun, kau takkan bisa kabur. Kau jangan mendekat. Apa yang terjadi? Lin Xiaoman. Liu Yun. Semalam bukan mimpi. Kenapa perut bagian bawahku sakit? Apa yang kau lakukan padaku? Benar. Aku yang melakukannya. Kau tidak tahan dengan panasnya. Kau pingsan terlalu cepat. Sudah terjadi ya sudah. Aku Lin Xiaoman bertanggung jawab atas tindakanku. Jika aku meneteskan air mata, dia akan berdarah. Kau berdarah. Aku sangat menyukaimu. Liu Yun, kau tidak bisa kabur sekarang. Perut bagian bawahnya sakit dan dia berdarah. Ditambah bekas-bekas ini di tubuhku. Apa dia memukuliku karena marah lalu mengambil kesempatan dariku? Aneh. Haidku datang seminggu lebih cepat. Ini semua salah Liu Yun. Kau mengacaukan siklusku. Sangat menyebalkan. Kiraku aku mengganggu. Akulah korban semalam. Kau yang mendatangiku duluan. Jangan dibuat seolah-olah aku yang mengambil kesempatan. Bersihkan dirimu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak pergi? Tidakkah kau merasa kau berhutang penjelasan? Lin Xiaoman. Mau jelaskan apa? Kau mempermalukanku 2 kali di publik. Bukannya kau yang harus menjelaskan? Aku tahu tak cantik, kasar, dan tak romantis, tak sesuai standarmu. Tapi aku tidak selalu mengejar engkau. Atau kau suka memperlakukanku seperti anjing? Kau baik-baik saja. Akulah masalahnya. Makanya, aku tak bisa egois. Aku pergi. Hati-hati. Kalau Liu Yun mau putus, kenapa kemarin datang? Ucapkan hal-hal aneh itu? Masa cuma karena bosan lihatku menderita?
Bersihkan semua. Laoli, tak kusangka perusahaan lu yang kau bangun puluhan tahun kini jadi milikku. Berhenti. Direktur Zhao, perusahaan lu belum tamat. Buru-buru mau apa? Apa yang terjadi di sini? Nak lama sekali kau datang. Orang kena tinggal cuy periksa pembukaan hari sini. Atur detai batu ni datang pun yang pai-pai. Ancam mau menyita semua aset kita. Nak, mata itu mirip sekali dengan ibumu. Aku ingin mencongkelnya keluar. Aku bukan cuma mirip wajahnya, tapi juga mewarisi temperamennya. Penjaga, hajar mereka. Siap. Buat mereka kesakitan. Siapa pada? Lu tua. Tak menyangka kan? Bagaimana aku bisa hancurkan keluargamu dengan mudahnya? Cepat katakan. Karena dialah yang... Tuan, maafkan hamba. Sebenarnya akulah pengkhianatnya. Tuan Li. Tak pernah menyangka. Li tua! Kau berani khianati aku. Benar katamu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ya... Tuan, maafkan saya. Saya telah menyusup ke barisan mereka. Nanti saatnya tiba, akan kuambil kembali perusahaan untukmu. Zhao, akan kutunjukkan padamu. Seperti apa tipu muslihat sejati. Lu tua. Dulu kau rampas Xiaowei dariku, tinggalkan aku merana sendirian. Sekarang seluruh keluargamu ada di bawah kuasaku. Tunggu. Menantu perempuanku. Mereka sudah bukan bagian keluarga lu lagi. Apa Lu Jun sudah tahu kehancuran keluarga ini? Makanya diusir aku? Tak peduli. Sarang tikus ini. Masih muat 2 orang lagi. Laksanakan. Berhenti. Lin Xiaoman. Sentuh dia, kau mati. Sudah kusuruh pergi. Jangan ikut campur. Diam. Kebohonganmu akan kita bicarakan nanti. Kau... Aku istrinya. Selama aku masih berdiri di sini, tak ada yang boleh sentuh dia. Jangan berani sentuh rambutnya. Hanya kau. Nyonya besar. Apa? Meremehkanku? Orang sepertimu kutumbuk sekali langsung jatuh. Sial. Hari ini masa sialku. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Bertarung langsung sia-sia. Xiaoman! Aku sergai niatmu. Bos mengirimu pergi untuk menjagamu dari bahaya. Jangan ikut campur. Nona muda, kesulitan uji kesetiaan. Kepercayaanku tepat padamu. Tidak, aku mata-mata tak berperasaan. Sampai misi selesai, identitasku harus tetap rahasia. Aku tadi mau memberimu keringanan hari ini. Tapi kau malah terjebak. Jangan salahkan aku nanti. Tangkap mereka. Banyak bicara padahal terkepung. Siapa yang akan mengampuni? Masih harus kita lihat. Kau ganggu orang yang salah. Satu telepon dariku. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Apa? Mari kita lihat bagaimana kau akan membuat kami menanggung akibat. Baiklah, kau akan menyesal. Identitas dibentuk oleh tindakanmu. Ibu, soal kerja sama 5 miliar. Sudah disetujui?
Nah, ada orang-orang bodoh di sini mengancam putrimu. Kirim bantuan sekarang. Kesepakatan 5 miliar dolar ini belum selesai. Biasanya orang harus menunggu sebulan untuk bertemu ibuku. Tidak semua orang punya waktu selonggar kamu. Tidak yakin ibu mengerti, tapi mengumpulkan lebih banyak warga. Seharusnya bisa mengatasi mereka. 5 miliar? Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak angka nolnya. Kan? Berhenti bertingkah sombong. Sekarang, Awas, Sial, Zhao akan menghabisi mereka. Sialan, jangan meremehkan ikatanku dengan Tuan. Maju. Mundur. Lihat itu. Ibu datang. Buka matamu lebar-lebar, brengsek. Ibuku tak lain adalah. Perintah Anda, Nona Muda? Berani menindas putriku? Habisi mereka semua. Siap, Nyonya. Kau akan membayarnya. Tuan, baiklah, aku pergi dari sini. Hei bos, biar ku bawakan payungnya. Apa yang kau lakukan? Ucapkan terima kasih pada bibimu. Bibi besar? Ini hanya disewa. Ya ampun. Oh bocah, hanya disewa katamu ini bibimu kandung? Bibi kandungmu? Tante. Xiaoman, kamu sudah besar sekali. Apa kamu Nyonya Song dari Weihua International? Beasan, tiken teman sedek wai Prinas bicara soal ini. Karena sudah begini, aku takkan sembunyikan lagi. Aku putri kedua keluarga Song. Song Shufin dari Weihua International. Adalah kakak kandungku. Apa aku masih mabuk? Dulu aku nikahi pria miskin dan putus hubungan dengan keluarga. Sungguh keras kepala. Bilang aku mau seluruh dunianya karena dia tak punya apa-apa. Anak-anak sudah datang. Beri aku muka sedikit. Ibu, Apa? Jadi keluarga kami miskin 20 tahun. Karena ibu gengsi. Sekarang salahkan aku? Kau yang tak pernah miskin? Mana paham soal uang? Xiaoman, pulanglah denganku. Jangan ulangi kesalahan ibumu bereksperimen sosial. Pria tanpa uang lebih buruk dari mati. dia benar. Aku tak bisa jamin masa depan Lin Xiaoman. Lebih baik menghilang. Tante, banyak pria mulai dari nol dan bangun kembali. Kegagalan sementara pria bukan masalah. Nak, kekepalanmu sama seperti ibumu. Kakak. Jujurlah padaku. Kenapa ambil risiko besar sekarang untuk dia? Mengambil risiko besar untuk menonjol kali ini. Apa karena dia? Tentu saja tidak. Dulu dia banyak membantu keluarga kami. Sekarang aku hanya ingin membalas budi. Ini namanya bersyukur. Masalah keluarga lu sudah kacau balau. Bisa pulih atau tidak, belum tentu. Xiaoman pasti suka sama dia. Jangan sampai dia ikut kesalahan ibunya. Aku punya ide. Bibi bisa menjodohkanmu dengan anak ketua kamar dagang. Mungkin dia bisa bantu masalah keluarga lu. Dengan begitu, utang budi lunas. Sekaligus bisa jadi menantu ketua kamar dagang. Aku sendiri yang urus masalah keluarga lu. Baik, aku akan pergi. Kenapa? Luyun, orang pasti cari masa depan lebih baik. Ini bukan untuk keuntunganku sendiri. Ibu, Bibi, ayo kita pergi. Kenapa dia belum datang juga? Sudahlah. Karena kita yang minta bantuan, menunggu itu wajar. Maaf, jadwalku sangat padat. Nah, jadi kamu ini yang direkomendasikan Ibu Song. Lin Xiaoman. Lin Xiaoman. Gayamu cocok untuk ibu rumah tangga praktis. Tapi kalau kalian keluar tugas seperti kami biasanya benci pada yang centil-centil. Tapi jangan khawatir. Kami tidak akan menilai dari penampilan.
Aku anggap itu sebagai pujian saja. Pelayan? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, Maaf. Saya minta maaf. Apa yang membawa Anda ke sini? Bekerja untuk melunasi utang. kalian saling kenal? Benar. Dia mantan istri saya. Sahabat mantan istri saya. Kami pernah bertemu singkat di pernikahan. Oh, begitu. Permisi ya, pelayan. Satu sang kopi. Untuk dia, berikan dia secangkir air hangat. Untuk kesehatan wanita, minum air hangat lebih baik. Kedinginan rahim itu umum, bisa pengaruhi kesuburan. Ya, Masalah infertilitas wanita sering karena kualitas sperma buruk. Kopi merusak bentuk sel sperma. Coba buah goji saja. Apa mau Samo? Kau pikir saya tak mengerti? Kau bilang saya impoten. tidak, bukan itu. Dia tidak bermaksud begitu. Tolong jangan marah. Dia yang impoten. Dia impoten, makanya dia diceraikan. Kemampuan saya kau yang paling tahu. Ada apa? Tidak ada. Perut saya kurang enak belakangan. Sudah beberapa minggu. Jangan-jangan kamu hamil? Apa? Hamil? Hamil? Siapa yang menghamili saya? Lin Zhauman. Sekarang kau menyangkal segalanya? Berkencan sambil mengandung anakku? Imajinasimu benar-benar liar. Apa? Tidak. Dia bohong. Sama sekali tidak. Xiaoman, aku bercerai demi kamu. Aku ayah kandungnya. Bagaimana bisa kau begitu dingin? Kukira kita sudah menikah, tapi kau perlakukan aku seperti bodoh. Ekstrim kerugian hari ini. Jangan sampai aku tangkap kau lagi. Tunggu, jangan pergi. Lin Xiaoman. Aku siapkan kencan ini berminggu-minggu. Kau hancurkan dalam hitungan menit. Kau benar-benar lempar skandal besar ini ke kepalaku. Bagaimana citra mereka tentangku sekarang? Ini masalah sebenarnya. Kau ngaku hamil anakku, tapi pilih si pecundang ini jadi calon ayah tiri. Kau menghina genku. Hamil? Seriusan? Apa aku terlihat seperti ameba yang berkembang biak aseksual? Kau sembarangan bicara dusta tanpa ragu sekarang. Baik, jelaskan ini. Aku bangun dengan tubuh pegal dan noda darah di spray itu bagaimana? Waktu itu, aku marah padamu, memukulmu. Lalu haidku datang. Jangan-jangan kau kira kita benar-benar tidur bersama? Du Yin, kau kocak. Aku setengah telanjang. Dan tak sadarkan diri di depanmu. Kau tak tergoda sama sekali. Lin Xiaoman, kau merendahkan tubuh atletisku. Aku... Lupakan. Aku lelah berdebat denganmu soal ini. Aku berusaha menghubungi kelompok mereka untuk bantu keluargamu. Tapi kau malah sakiti perasaan mereka. Ini salahmu. Apa kau lakukan ini untukku? Ada lagi? Kalau bukan karena sifat bersyukur dan hati baikku, kenapa aku mau datang ke sini untuk kencan buta ini? Hanya untuk membalas budi? Tak ada alasan lain? Dulu ada sedikit, tapi sekarang sudah hilang. Benarkah? Tak tersisa sedikit pun. Minggir. Nempel sini. Masih ada sisa? Cukup. Aku tidak serakah. Mulai lagi. Apa? Tolong aku.
Anak muda memang pandai bersenang-senang. Lu Yun tak ada di sini. Manfaatkan aku lagi. Kalau begitu ambil dariku. Dengan bunga kali ini. Lupakan. Anggap saja inisialku. Siapa mereka tadi? Kenapa mereka kejar kamu? Setelah ayahku bekukan saham, keluarga Zhao belum bisa ganggu kita. Mereka cuma kirim pengintai. Dia sedang cari solusi dengan Xiao Cheng. Aku membuat pengalihan. Sudah waktunya, aku pergi dulu. Tunggu. Mau kemana? Cari jembatan aman untuk tidur. Agar tak libatkan kamu. Ngomong ngawur lagi. Pulang denganku. Di mana ibu? Ibu pergi dengan kakakku. Sekarang hanya kita berdua, desa lebih aman daripada kota. Kita harus bertahan dulu. Saat pertama datang ke keluarga Lu, kondisinya mirip seperti ini. Keadaan jadi terbalik. Tuan muda Lu, matikan lampu. Istirahatlah cepat, kesehatan adalah harta paling berharga. Saat kau pertama ke keluarga kami, aku terus mengganggumu, memberimu kesulitan. Pasti kau membenciku. Kau pria sempurna. Lalu tiba-tiba buta terjebak dalam perjodohan membenciku. Aku pasti mengerti. Lin Xiaoman, aku tak pernah benar-benar membencimu. Bertemu denganmu, hal terbaik dalam hidupku. Jadi, makanya kau masuk ke ranjangku. Aku hanya menghangatkan tempat tidurmu. Tak ada niat lain. Jika kau mau hangatkan bagian lain, bisa. Berhenti menggodaiku. Kalau terus begini, aku tak akan menahan diri lagi. Tidur hanya bercanda. Lu Yun, ini salahmu sendiri. Sedang apa kamu? Sampai aku bisa menjamin masa depanmu, aku tak akan menyentuhmu. Kamu juga harus jaga sikap. Lu Yun, kamu tidur. Ini semua salahmu. Kau membuatku gelisah. Aku harus cari kegiatan. Sialan Lu Yun. Jangan sampai ada kesempatan kalau aku dapat kesempatan. Lain kali aku akan menggulingkanmu juga. Apa ini? Lin Xiaoman. Masih gelap. Kemana semua orang? Suara apa itu? Lin Xiaoman, apa yang kau rencanakan? Ada sesuatu yang harus ku beritahu. Jangan terlalu senang dulu. Aku menemukan emas di sawah kita, emas asli. Apa? Aku punya sesuatu untuk kalian. Di ladang keluarga kita, kutemukan tambang emas. Apa? Tambang emas? Xiaoman, kau yakin soal ini? Aku bersumpah, ini benar adanya. Persis di ladang kita. Dia bisa membuktikannya. Benar, saya memastikannya.
Kalau begitu keluarga kita akan jadi kaya mendadak. Kita harus rahasiakan ini. Lu Yun bersembunyi di keluarga Lin. Banyak sekali rumah. Mana keluarga Lin? Sudah dengar? Keluarga Lin nemu emas di ladangnya. Bongkahan emas. Sebesar bukit. Sumpah, kulihat mereka mengangkut emas yang digali ke rumah mereka. Aku jadi iri berat. Membandingkan rezeki bikin hidup pahit. Keluarga Lin. Mungkinkah ini keluarga yang menampung Lu Yun? Harus segera lapor ke bos? Sempurna. Laporan tambang emas apa ini? Sudah dicek kebenarannya? Sudah. Sudah kuperiksa seluruh desa. Situasinya sudah terkonfirmasi. Lu Yun itu sialan rezekinya. Tak mungkin kubiarkan keluarga lu bangkit lagi. Iya. Panggil Kepala Li. Kita akan kunjungi keluarga Lin. Segera. Pengembangan resor Pak Bos Zhao, sepertinya kau hanya iri pada tambang emas keluarga kami. Izinnya ada di sini, tanda tangani jika ingin selamat, kalau tidak kau akan menyesal. Jangan percaya kebohongannya. Kita hidup di masyarakat hukum. Walau kau pengusaha besar harus taat hukum. Selama kau tak setuju, tak ada yang bisa rusak rumah. Kau! Baik, Kui. Karena kau memaksa, jangan salahkan aku main keras. Pak Li tua. Lu Yun, seluruh keluargamu jadi musuh masyarakat jika tak mau tanda tangan, bahkan tempat tinggal ini hilang. Paman Li, kau banyak kejutan akhir-akhir ini. Memang sangat. Aku bosan berpura-pura mulia kini aku. Penjahat yang menyenangkan sudah bicara. Dengar semua warga kecuali engkau telah tanda tangan perjanjian, jika menolak seluruh desa tak dapat apa-apa. Kata orang menghalangi rezeki sama dengan membunuh. Mengancamku? Tak akan berhasil jelek, tapi sok gayaku beritahu itu takkan bisa. Jaga sopan santun. Tak bisa menahan bakatku, tak mengizinkan. Bos, jangan kotori kakimu yang berharga. Tidak. Sentuhan emasmu. Silakan duduk. Masalah ini akan kuselesaikan, Lu Yun. Ada yang ingin dibicarakan, mari keluar. Apa yang mau kau katakan di sini? Tuan muda, berikan aku kesempatan. Kesempatan apa? Dulu tak punya pilihan, tapi kini ingin jadi baik. Bagaimana? Ada kabar? Mereka lebih mau mati daripada tanda tangan. Tapi jangan khawatir, bos. Setiap orang punya kelemahan, prioritas sekarang adalah mencari kelemahan mereka. Apa maksudmu? Kalau Xiaoman Lin ada apa ini? Diam-diam mengirim ibu dan aku pergi. Apa yang kalian lakukan di rumah kami? Berhenti. Jangan rusakkan apa-apa. Xiaoman, kamu tidak apa-apa? Hei, kalian ngapain? Ini rumah kami. Tetangga-tetangga, apa artinya ini? Berani-beraninya kalian bertanya? Izin pembongkaran sudah disetujui berbulan lalu. Penolakan keluarga kalian untuk tanda tangan menghambat pembayaran untuk semua orang. Benar kan? Iya. Persis. Keluarga kalian jadi kaya tapi tak peduli dengan kami. Semuanya, tenang dulu. Pembongkaran ini rumit. Jangan cari alasan nih. Rencana pembangunan resor sudah disetujui lama. Ini resmi. Kalian duduk di atas harta sambil menghalangi penghasilan kami. Ini properti keluarga Lin. Mereka punya hak. Benar. Raja sekalipun tak bisa merebut rumah kami. Benar kan, Man-Man? Menurutku, pembongkaran mungkin tidak buruk. Lin Man-Man, apa yang kau katakan? Kau tahu berapa nilai tambang emas ini? Ganti rugi relokasi ini tidak seberapa. Kau tidak bisa berhitung sederhana. Ini pemberitahuan relokasi.
Gunakan segala cara untuk membuat seluruh keluargamu menandatangani dokumen ini. Jika berhasil, kau akan dapat semua yang kau inginkan. Menurutku ini salah untuk menjadi sebego ini. Ahli waris Lin tahu yang benar. Hari ini kalau tidak mau tanda tangan, kau tidak boleh pergi. Bahkan jika kau membakar rumah ini, kami tetap tidak akan tanda tangan. Baik, kau yang minta begini. Saudara-saudara, karena dia menolak tanda tangan, mari kita gali tambangnya dan ambil untung. Kita jual berapapun harganya. Kapitan untuk Spengebi. Minggir. Hancurkan. Berhenti, jangan berani-berani. Hentikan. Masuk dan hancurkan. Bongkar semuanya. Ini terjadi. Para pengacau itu sedang menyerang keluarga Lin. Aku melihatnya sendiri. Mereka bawa beliung serbu ke ladang. Keluarga Lin tidak bisa halangi. Tapi bos, haruskah kita biarkan mereka curi emasnya? Biarkan saja. Warga desa itu keras kepala, mata mereka tertutup keserakahan. Mereka tak paham apa-apa. Berapapun emas yang mereka gali akan dimuntahkan kembali nanti. Begitu emas ini mereka pegang akan dikeluarkan paksa. Bos. Sempurna. Lin Man berhasil dapatkan tanda tangan seluruh keluarga. Kita bisa membongkar kapan saja. Bagus. Lalu, selidiki cadangan emasnya. Rebut setiap gram yang mereka gali. Semua hak emas milikku. Benar. Kalau mereka coba simpan, kita penjarakan mereka. Dimengerti. Proyek pembongkaran tahap 1, Subbab Timur 99527, resmi dimulai. Semoga proyek resort sukses besar. Baiklah. Amplop merah akan mengalir. Bos Zhao, Desi saya teringat keluarga kami belum tanda tangan apa-apa. Mau bongkar rumah kami ilegal. Tindakanku hari ini sah secara hukum. Minggir kalau pintar. Kecuali kau mau terluka saat proyek dimulai. Omong kosong, kami sudah lapor ke Biro Provinsi kemarin. Tambang ini milik negara sekarang. Dokumen sudah ditandatangani. Apa kau mencuri aset negara? Milik negara. Tanya putri sulungmu apa yang ditandatanganinya kemarin. Siap. Aku sudah menukar dokumen yang kau tanda kemarin dengan perjanjian pembongkaran. Apa beraninya kau? Menukar dokumen itu? Kalian sudah gila. Daripada menyerahkan ke negara, lebih baik tanda tangani kesepakatan. Bos Zhao bahkan menjanjikan tambahan bonus tunai. Aku akan habiskan sesuka hatiku. Sialan. Serangan kapitalis. Ibu, apa yang kau lakukan? Kesepakatan sudah final. Ambil uangnya selagi bisa. Cepat ambil lebih banyak. Kau akan membayarnya. Aku akan tanpa ampun. Rampas semua uangnya. Pak Litua, apa yang terjadi di sini? Mereka sudah gila. Bos, tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kita bongkar desanya dulu untuk hindari masalah. Benar. Ayo. Hentikan ini. Zhao, kau takkan bisa ambil tanah keluarga Lin dan hari ini krunya juga takkan lolos. Lu Yon. Maafkan aku terlambat datang. Tidak, kau datang di waktu tepat. Kau pikir bisa menghentikanku? Aku tak bisa hentikanmu, tapi negara bisa. Kau menggelapkan aset negara dan mengeksploitasi rakyat pekerja. Jangan buang waktu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini tanda tangan siapa? Coba lihat dulu. Apa yang tertulis di dalamnya? Ini... ada apa ini? Bos Zhao, kau bodoh apa? Sudah berapa kali ku bilang, semua berjalan sesuai rencana. Nona Lin, senang bekerja sama. Sama-sama senang. Kau menipuku. Dengar baik-baik. Serahkan emas yang kau pegang sekarang juga. Itu milik negara. Kau... langsung serahkan. Menyalahgunakan aset negara, engkau tak akan sanggup menanggungnya. Baik. Bawa ke sini.
Jangan senang dulu. Nanti kita lihat. Aku tak akan biarkan ini terjadi. Bos Zhao, ada yang tidak beres. Emas seharusnya tidak ringan begini. Ini sudah ditukar. Tidak mungkin. Mary baik yang kasih barang ini, aku tidak pernah menyentuhnya. Begitu ya? Warga sekalian, inikah yang kalian serahkan? Kami tak pernah main akal-akalan seperti ini. Dulu, apa yang kami gali dari ladang, langsung kami serahkan persis seperti aslinya. Bos, saya baru periksa ladang. Memang ada biji di sana, mungkin tembaga. Sama sekali tidak ada emas. Tidak mungkin. Tidak bisa. Terima kasih Bos Zhao telah memajukan desa kami. Selamat juga untuk semua atas relokasi yang lancar. Ada apa Tuan Zhao? Dengan senang hati memuntahkan darah. Saya sungguh menyesal. Menyesal tak kuhabisi dulu bersama yang lain waktu itu. Mary-san. Kau dalangnya selama ini. Takdir pembunuh istri macam apa? Kau jelas menyewa pembunuh. Kau hancurkan investasiku, ku buat kau tak punya keturunan. Jangan kira kau menang. Suatu hari akan ku dapat kesempatanku dan ku hancurkan kalian semua. Kau takkan dapat kesempatan itu. Kau Zhao, kau dicurigai beberapa pembunuhan. Hukum akan menghakimimu segera. Kau berbicara omong kosong. Isu keluarga lu bunuh istri sudah tersebar di seluruh kota. Apa hubungannya denganku? Berhenti cari alasan. Beberapa hari ini kami hindar pengawasanmu untuk kumpulkan bukti. Akhirnya kami temukan bukti kejahatanmu. Aku tak tahu. Tak ada hubungannya denganku. Kami dapat shoot by dek salinan. Menyobeknya tak berguna. Apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti. Aku tak mengerti. Apa yang kau lakukan? Kau pikir mau kemana? Lihat si pengecut ini. Dia menyebut diri pembunuh. Ayo, bawa dia ke kantor keamanan. Pergi. Cepat, bawa dia. Lepaskan aku. Bawa dia ke kantor keamanan. Lepaskan aku. Akhirnya semua selesai. Jadi kita semua tentu sedang bekerja keras. Ayah, bagaimana kondisi perusahaan? Berkat mertuamu, dia minta bantuan keluarganya. Grup lu audit sepanjang hari. Sekarang setelah Zhao ditangkap, keluarga kita bisa beroperasi normal lagi. Tuan Lu, selama bisa membantu, kami bersedia melakukan apapun. Ini luar biasa. Dulu, perusahaan kita kacau, Zhao menunggu untuk menyerang. Saya tak sempat konsultasi, jadi saya ambil alih dengan pura-pura bekerja sama. Sekarang, syukur perusahaan tak jatuh ke tangan monster itu. Li, kau sudah sangat sabar. Kalau bukan karena kesabaranmu menyusup ke sisi Zhao, masalah ini tak akan selesai dengan mulus. Oh, kaum keluarga dapat imbalan pantas. Cerita lahan emas di ladang ini, kalian yang satu berani berbicara, yang satu berani percaya. Kalau bukan aku yang pandai berakting, pasti sudah ketahuan berkali-kali. Bagaimanapun, kesuksesan ini hasil kerja sama semua. Kabar baik ini pantas dirayakan malam ini. Ayo rayakan. Aku ikut. Asyik. Pipiku sakit karena tersenyum. Aku harus pijat wajah nanti malam. Wajah cantikku mungkin layu kalau tidak. Lin Man. Sebenarnya... Apa? Sebenarnya, aku merasa senyumanmu sangat menggemaskan. Sebenarnya, aku merasa senyumanmu sangat menggemaskan. Sudahlah, nanti kita bicara. Mari rayakan dulu. Ayo pergi. Bersulang. Malam ini kita minum sampai mabuk. Anggur ini pahit dan asam. Dampaknya juga keras. Kalian lanjutkan makan. Aku butuh udara segar. Sopan santunmu mana? Aku malah merasa dia apa adanya sangat menggemaskan. Kalian makan dulu. Aku juga ikut keluar. Lelaki dewasa tak bisa ditahan, kan? Sejak kapan mereka berdua saling tertarik? Apa ini khayalanku? Bukan. Jeng cinta sebelah pihak.
Hari yang indah, cerah seperti masa depanku. Lu Cheng, lakukanlah. Li Cheng, Kakak, kamu pasti bisa. ya. Lin Man Man. Kamu suka ini? Kamu gila, ya? Liu Cheng, kalau mau kejar kakakku, harus lakukan hal yang lebih besar. Merayu dulu baru taklukkan. Bantu dia. Menarilah untuk goda dia. Lakukan yang ekstrim. Lin Man Man, baju basah atau gerakan seksi, akan kulakukan semuanya untuk memenangkan hatimu. Aduh, bajuku basah kuyup. Man Man, aku harus bagaimana? Bentuk tubuhku sudah terlihat. 1, 2, 3, tak tak. 2, 2, 3, tak tak. Lin Man Man, tolong terima cintaku. Lu Cheng, kau gila. Ya, aku memang gila akan dirimu. Lin Man Man. Sejak pertama bertemu, aku jatuh cinta padamu. Aku suka caramu menghitung uang, merencanakan strategi bahkan saat kau marah. Intinya, aku suka setiap bagian dirimu. Biasanya begitu serius, tapi mau melakukan hal seperti ini untukku. Dek, maukah kau memberiku kesempatan? Aku ini sangatlah ambisius. Aku mau yang terbaik dalam segala hal. Pacar harus punya ambisi. Kau belum memenuhi standar. Jadi, kau tak mau beri kesempatan sama sekali? Jadi Mas, sebagai pacarku, kau harus berjuang mulai hari ini. Man Man. Semuanya lihat aku senyum.